Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa sopir truk atas kebijakan zero odol menyebabkan Jalan Siliwangi Kota Semarang dikepung macet. Sejak subuh, sekolah favorit di Brebes diserbu orang tua calon siswa yang hendak mendaftar SPMB. Jemaah haji keluhkan sistem pengaturan pisah rombongan dan hotel saat melaksanakan ibadah di Mekah. Hari kedua sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Sekolah negeri favorit masih menjadi incaran orang tua murid seperti SMP Negeri 1 Brebes. Sekolah ini kembali diserbu ratusan orang tua. Gerbang sekolah belum dibuka, orang tua murid sudah antre di depan sekolah. Hari masih pagi, tetapi ratusan orang tua siswa sudah antre di gerbang SMP Negeri 1 Brebes. Dengan menggandeng anak-anaknya, para orang tua berharap bisa mendapat tempat untuk mendaftarkan anaknya di sekolah favorit. Beberapa siswa bahkan tampak masih ada yang mengantuk. Sejumlah orang tua siswa mengaku kedatangan mereka lebih pagi karena pada hari pertama kemarin, dokumen atau berkas pendaftaran masih ada yang kurang. Ya kalau mau siang boleh, cuma kan ada batas waktu sampai jam 12. Kalau jam 12 kita nggak bisa verifikasi, paginya ke sini lagi. SMP Negeri 1 Brebes menjadi SMP favorit di Kabupaten Brebes sehingga jumlah peminatnya terbanyak. Untuk mengantisipasi, sekolah membagikan kupon antrean agar dilayani sesuai antrian. Cuma yang saya dengar dari masyarakat bahwa kami katanya sekolahnya itu disiplin, karakter anak nomor 1, dan masalah biaya untuk pendidikan itu katanya masyarakat bahkan lebih murah dari sekolah-sekolah yang di luaran sana. Pada hari pertama SPMB, jumlah calon siswa di SMP Negeri 1 Brebes mencapai 771 orang. Orang tua dapat mendaftar dengan datang secara langsung maupun melalui daring. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Meski pendaftaran SPMB bisa dilakukan secara daring, namun sebagian orang tua calon siswa memilih untuk langsung datang ke sekolah. Pilihan itu dilakukan agar orang tua siswa dapat berkonsultasi secara langsung dengan pihak sekolah terkait jalur pendaftaran yang cocok bagi anak mereka agar keterima di sekolah negeri. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama di Semarang dimulai sejak tanggal 22 Juni kemarin. Untuk mempermudah para orang tua, pendaftaran SPMB bisa dilakukan melalui online. Meski demikian, masih banyak orang tua calon siswa memilih mendatangi sekolah untuk sekedar berkonsultasi dengan pihak sekolah. Cara itu dinilai lebih meyakinkan agar sang anak bisa diterima di sekolah negeri. Pada kerja, terus beliaunya lebih mantap kalau di sekolah langsung dan kita bisa tanya-tanya maksudnya dengan nilai segini kita bisa pakai jalur yang mana gitu. Kemudian ini dipilih jalur yang mana dengan sudah kita operator? pilih jalur domisili Ya. Tadi konsultasi belum daftar? Iya betul, karena kan kita luar kota ya Mas, jadi kan harus diverifikasi juga dari Dinas Pendidikan. Oh gitu, berarti daftarnya tahap online nanti ya? Iya. Banyaknya orang tua siswa yang mendaftar langsung ke sekolah karena beberapa faktor. Di antaranya ada yang tidak mengerti cara mendaftar melalui daring, perbaikan data hingga domisili calon siswa yang berasal dari luar kota. Ya, ada yang sunting, ada perbaikan data, ada yang minta tolong, tapi kebanyakan tadi ada yang mau pindah pilihan atau ada koreksi ya terkait data yang kemarin diunggah orang tua. Ada juga yang dari luar kota Semarang atau yang sekolahnya tidak di Semarang, sehingga kan harus pendaftarannya di satuan pendidikan yang dituju. SMP Negeri 23 Semarang menyediakan kuota 8 rombongan belajar yang berjumlah 255 anak. Calon siswa dapat pendaftar melalui 4 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi, yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Hingga Selasa kemarin sudah ada 500 calon siswa yang mendaftar. Pendaftaran SPMB akan ditutup pada Kamis 26 Juni 2025. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lainnya. Jemaah Haji Kloter 38 asal Kota Salatiga telah tiba di halaman pemerintah Kota Salatiga Senin malam. Mereka disambut haru pihak keluarga yang sudah lama menanti kepulangan mereka. Suasana haru mewarnai kepulangan 157 jemaah haji asal Kota Salatiga di halaman pemerintah Kota Salatiga Senin malam. Ratusan keluarga menyambut mereka. Para jemaah haji ini tergabung dalam Kloter 38 Embarkasi Solo. Mereka tiba melalui Bandara Adi Sumarno Solo bersama jemaah haji asal Demak dan Grobogan. Salah satu jemaah haji langsung dievakuasi ambulans menuju rumah sakit karena sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit, itu hanya aja. Karena sebelumnya memang beliau sudah sakit sebelumnya, jadi berangkatnya terlambat atau lebih belakangan karena kondisi sakit, tetapi sudah bisa melanjutkan ke berangkat ibadah haji dan tadi pulang juga langsung ditangani. Para calon haji mengeluhkan sistem pengelolaan ibadah haji pisah rombongan dan hotel sehingga mereka harus terpisah dari anggota keluarga. Kendalanya itu tadi ya, dari Salatiga berangkat bareng ternyata sampai sana itu dipecah oleh Syarika, beda hotel, bahkan ada suami istri beda hotel, istri ibu dan bapak yang lansia pisah dengan anaknya ya. Kendalanya ini itu. Kalau untuk Jemaah haji berharap pengelolaan ibadah haji pemerintah Indonesia dibenahi lagi agar ibadah haji nyaman dan lancar. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Jutaan orang di bumi kini memeluk agama Islam. Tahukah Anda, jika mulanya perjalanan Islam dimulai dari sebuah tempat kecil di sebuah gunung di Mekah, Arab Saudi. Lokasinya bernama Gua Hira, tempat ayat Al-Quran pertama kalinya diturunkan. Rekan Nabila Biasya mengajak kita jalan-jalan ke sana. Gua Hira berada di sebuah gunung di Mekah, Arab Saudi yang diberi nama Jabal Nur atau berarti Gunung Cahaya. Lokasinya berada 6 km dari Masjidil Haram. Untuk sampai ke Gua Hira hanya ada satu cara, yaitu berjalan kaki dari kaki Jabal Nur. Nah, saat ini tuh masih pukul sekitar jam 2:30 pagi. Tapi lihat, udah banyak banget pengunjung lain juga yang akan naik ke atas subuh-subuh seperti ini, karena ngejarnya adalah untuk nanti melihat matahari terbit, katanya indah dari atas. Peziarah hanya diperbolehkan mendaki ke Gua Hira dari pukul 4 sore hingga jam 11 siang saja. Dan betul, malam hari adalah waktu paling cocok naik ke Gua Hira. Salah satu alasannya menghindari panas terik kota Mekah. Jalanan menanjak menjadi tantangan peziarah. Butuh fisik yang baik untuk bisa sampai ke atas. Gua Hira berada di ketinggian sekitar 600 meter. Meski baru mendaki sebentar, sudah cukup menguras energi. Semangat saya mengalahkan rasa lelah. Rasa ingin tahu melihat langsung Gua Hira menjadi bahan bakar. Bukan hanya saya, tapi para peziarah lain. Semakin mendekati Gua Hira, semakin sulit juga saya melangkah. Selain jalanan yang juga semakin curam, di sekitar Gua Hira sudah dipenuhi oleh peziarah. Setelah sabar berdesakan, saya pun akhirnya sampai di area Gua Hira. Ya, tadi saya sudah jalan sekitar lebih dari 1 jam. Akhirnya saya sudah dekat dengan Gua Hira. Dan ini adalah lokasinya. Dan terlihat memang saat ini tuh antriannya cukup panjang sekali untuk bisa masuk ke dalam Gua Hira. Dan disinilah wahyu pertama turun dan dimulainya perjalanan kenabian dari Rasulullah Muhammad SAW. Takjub, dari ruangan kecil yang tertutup batu besar inilah suara kebenaran itu dimulai. Rasulullah pertama kali menerima wahyu di usia 40 tahun. Dan di gua inilah turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ya, sambil merenungi perjalanan Nabi, saya berdiam sejenak menikmati indahnya matahari terbit menyinari kota Mekah. Cahaya ini juga menjadi tanda saya harus segera turun dari puncak Jabal Nur agar tidak terkena panasnya matahari. Lalu, pesan apa yang bisa diambil dari peziarah saat berkunjung ke Gua Hira?
Jadi Gua Hiro itu tempat ziarah belaka. Tidak ada di dalamnya itu bagian dari ritual ibadah haji. Dari gua yang sempit itulah agama baru lahir, yaitu agama Islam yang mengubah dunia, mengubah peradaban. Maknanya adalah bahwa kebesaran Islam yang sekarang kita rasakan itu dimulai dari ruang yang sempit itu. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai kebesaran, untuk mencapai kemuliaan, itu harus ada perjuangan. Berkunjung ke Gua Hiro menjadi perjalanan spiritual luar biasa. Banyak makna yang bisa diambil dari sini, meski hanya melihat sebuah gua kecil di antara bebatuan. Nabil Abiasa melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.